Hari ini tanggal 13 Sya'ban, yang berarti besok malam adalah malam nisfu Sya'ban. Apakah ada keutamaan malam nisfu Sya'ban dan amal apa yang bisa dilakukan pada malam nisfu Sya'ban? Berkaitan dengan nisfu Sya'ban, ada dua hal yang perlu dibedakan mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban, dan yang kedua amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Ini dua hal yang berbeda. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban. Untuk yang pertama ini, mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban. Apakah malam nisfu Sya'ban itu punya keutamaan khusus, termasuk malam yang istimewa, ataukah malam biasa saja sebagaimana malam yang lain? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban tidak memiliki keutamaan apapun, sama seperti malam yang lain. Sehingga seperti malam tanggal 1 Sya'ban, malam tanggal 2, sama halnya dengan malam tanggal 15 atau malam tanggal 14, sama. Dan ini pendapat Ibnu Dihyah sebagaimana yang dinukil oleh Abu Syamah dalam Al-Ba'ith fi Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Menurut Ibnu Dihyah, semua dalil yang menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah dalil yang tidak valid, tidak ada yang sahih. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan. Nah, untuk pendapat yang kedua ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa malam nisfu Sya'ban itu Lailatul Qadar. Dan ini pendapat Ikrimah, muridnya Ibnu Abbas, ulama tabi'in. Beliau pernah menafsirkan firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini di malam yang diberkahi. Sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Fiha, di malam itu, yufraku kullu amrin hakim, ditetapkan takdir dari zat yang maha bijaksana. Kata Ikrimah, tilkal lailah lailatun nisfin min Sya'ban. Yang dimaksud dengan malam itu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Sehingga malam Allah turunkan Al-Quran, Allah takdirkan hamba, itu malam nisfu Sya'ban. Ini menurut siapa? Ikrimah. Tapi pendapat Ikrimah ini pendapat yang keliru, dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah memberikan sanggahan dengan beberapa komentar untuk pendapatnya Ikrimah, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, bukan di bulan Sya'ban. Kemudian pendapat yang kedua, untuk yang berpendapat bahwa ada keutamaan di malam nisfu Sya'ban, adalah pendapat yang mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban bukan Lailatul Qadar. Tapi malam itu malam tersendiri yang punya keistimewaan khusus. Apa keistimewaannya? Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Innallaha layattali'u ala ibadihi fayaghfiru lahum illa limusyrikin aw musyahin. Allah melihat seluruh hambanya di malam nisfu Sya'ban, lalu Allah ampuni mereka semua kecuali dua jenis manusia, orang musyrik dan musyahin. Musyahin artinya orang yang sedang bermusuhan, orang yang sedang jotaan, sedang bermusuhan. Dan hadis ini dinilai hasan oleh sebagian ulama, hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya. Dan yang menilai hasan seperti Syekh Albani itu menilai hasan. Mereka menetapkan bahwa di malam nisfu Sya'ban ada nilai keutamaan. Ini pembahasan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Sekarang kita beralih ke pembahasan adakah amal khusus di malam nisfu Sya'ban. Kalau berbicara amal khusus di malam nisfu Sya'ban, pertama, ada amalan yang menjadi syarat yang disebutkan dalam hadis. Apa amalan biar kita dapat ampunan dari Allah? Amalannya adalah, kalau kamu punya teman yang sekarang sedang gak akur sama kamu, segera diakurkan. Itulah amalan yang utama. Karena syarat untuk dapat ampunan apa? Dia tidak sedang bermusuhan dengan orang lain. Sehingga kalau sekarang kamu sedang tegang sama siapa, gak cocok sama siapa, saya lagi ada masalah dengan si A, nggak cocok sama si B, nggak saling bertegur sapa dengan si C. Sebelum malam nisfu Sya'ban, segera diberesin.
Karena Allah mengampuni semuanya kecuali dua jenis manusia, musyrik sama yang sedang permusuhan dengan orang lain. Sehingga kalau kita ditanya, jika hadis ini hadis yang hasan, kita bisa menerimanya sebagai hadis yang valid. Terus apa amalan di malam nisfu Sya'ban? Kamu akur sama temanmu yang tidak akur sama kamu. Itu syarat utama untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu ada tambahan amal apa lagi, Pak? Percuma saja kalau dia rajin sholat, baca Quran, tahajud semalam, tapi dia jotaan sama temannya di malam nisfu Sya'ban, syaratnya nggak terpenuhi. Nggak ada orang memperjuangkan misalnya malam nisfu Sya'ban, baca Quran dari mulai habis Isya sampai subuh, nggak tidur. Tapi dia punya banyak musuh, nggak cocok sama si A, lagi jodohan sama si B, lagi musuhan sama si C, nggak mau tegur sapa dengan si D. Perjuangan kamu jadi nggak ada artinya kalau seperti ini caranya. Ya, justru bagian inilah yang seharusnya kita perjuangkan. Nah, banyak orang lupa syarat memperjuangkan yang tidak disebutkan dalam dalil. Nah, selanjutnya, ada nggak Pak amal tambahan selain itu? Saya nggak punya masalah dengan siapapun, walhamdulillah. Tapi adakah amal tambahan, misalnya dengan rajin, sholat dan seterusnya? Nah, dalam masalah ini memang ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan nggak ada amal khusus. Hadisnya hasan, tapi tidak perlu melakukan amal apapun. Dan ada yang mengatakan, ya dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan ketaatan di malam nisfu Sya'ban dengan tujuan agar kamu bisa mendapatkan lebih banyak ampunan. Dan ini masih dalam lingkaran pendapat para ulama ahlus sunnah, tapi tidak menyebutkan amalan khusus. Adanya cuman motivasi memperbanyak. Yang diperbanyak apa? Terserah. Mau sholat, mau baca Quran, mau banyak istighfar, banyak berdoa, silahkan. Yang penting pokoknya ibadah di malam itu. Ini menurut pendapat yang menganjurkan untuk beramal. Jadi bedakan ini ya. Menganjurkan memperbanyak amal dengan menganjurkan amalan tertentu. Sama atau beda? Beda. Kalau menganjurkan amal tertentu, dia menyebutkan, kamu sholat 2 rakaat, bacaannya ini, nanti habis baca ini, baca ini, baca ini. Nah, itu menganjurkan amal tertentu. Nah, yang dalam lingkaran ulama ahlus sunnah, itu tidak ada yang menganjurkan amal tertentu. Adanya menganjurkan memperbanyak amal. Wallahu a'lam.